Tahukah kamu bahwa hanya dengan satu perubahan sederhana dalam cara memasak makanan favoritmu, kamu bisa mengendalikan kadar gula darah dengan lebih baik? Tidak, ini bukan tentang diet baru yang sedang tren atau suplemen ajaib. Ini adalah teknik yang bisa kamu terapkan hari ini juga dengan apa yang sudah ada di dapurmu. Kamu hanya butuh panci lemari es dan sedikit informasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Bayangkan kamu tetap bisa menikmati nasi kentang atau pasta tanpa memberikan dampak buruk yang sama bagi kesehatanmu. Bayangkan alih-alih menghasilkan lonjakan gula darah yang membuatmu lelah cepat lapar dan berisiko mengalami resistensi insulin, makanan yang sama justru bekerja mendukung tubuhmu. Hal ini mungkin berkat sebuah konsep yang terdengar teknis, tetapi sebenarnya lebih sederhana dari yang kamu kira. Pati resisten. Ya, benar sekali. Ada jenis pati khusus yang tidak berperilaku seperti karbohidrat biasa. Alih-alih cepat diubah menjadi glukosa pati, ini hampir utuh melewati usus halus, lalu sampai ke usus besar, di mana ia memberi makan bakteri, baik memperbaiki pencernaan dan membantu mengatur gula darah. Dan yang paling menarik adalah kamu bisa mengubah sebagian pati biasa menjadi pati resisten dengan trik rumah yang sangat mudah. Apa triknya? Cukup dengan memasak dan kemudian mendinginkan makanan. Semudah itu. Kamu masak nasi seperti biasa, simpan di lemari es, dan keesokan harinya ketika kamu memakannya dingin, atau bahkan setelah dipanaskan kembali dengan lembut, tubuhmu akan mencernanya dengan cara yang berbeda. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa proses ini bisa melipat gandakan hingga 10 kali lipat jumlah pati resisten pada beberapa makanan seperti nasi dan meningkatkan hingga 50% pada pasta. Terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, maka tetaplah bersamaku karena dalam video ini kita akan membahas apa sebenarnya pati resisten itu dan bagaimana cara kerjanya dalam tubuhmu, bagaimana cara menyiapkan nasi kentang dan pasta agar lebih sehat, apa kata penelitian tentang manfaatnya, dan strategi lain yang bisa kamu terapkan mulai hari ini untuk meningkatkan kesehatan metabolikmu. Ini bukan video tips sehat biasa yang mudah terlupakan. Konten ini memiliki dasar ilmiah tapi dijelaskan dengan sederhana, tanpa istilah rumit, dengan rekomendasi praktis yang bisa langsung kamu lakukan tanpa harus berhenti makan makanan favoritmu. Karena menjaga kesehatan tidak harus berarti lapar atau tersiksa. Jadi, jika kamu memiliki diabetes, pradiabetes, resistensi insulin, atau sekadar ingin mencegah masalah kesehatan di masa depan, konten ini untukmu. Konten ini juga cocok untukmu jika kamu memasak untuk keluarga dan ingin melakukannya dengan lebih bijak, atau jika kamu bosan mendengar bahwa satu-satunya solusi adalah menghilangkan karbohidrat sepenuhnya. Ada cara lain, cara yang lebih cerdas untuk makan, dan semuanya dimulai dengan memahami bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap makanan sehari-hari. Siap untuk mengubah cara pandangmu terhadap nasi kentang dan pasta? Kalau begitu, mari kita mulai. Untuk memahami mengapa pati resisten dapat benar-benar mengubah cara tubuhmu merespons makanan tertentu, kita perlu mengerti dulu apa sebenarnya pati itu. Pati adalah jenis karbohidrat kompleks yang banyak terdapat pada makanan sehari-hari, seperti nasi kentang, singkong, jagung, roti, dan pasta. Secara sederhana, pati adalah rantai panjang molekul glukosa yang saling terhubung yang kemudian dipecah oleh tubuh kita menjadi sumber energi. Ketika kamu makan nasi atau kentang, sistem pencernaan mulai bekerja segera. Di mulut, enzim dalam air liur sudah mulai memecah sebagian rantai pati. Lalu di lambung dan usus halus, enzim lain melanjutkan pekerjaan ini, memotong rantai panjang menjadi unit-unit kecil glukosa. Molekul glukosa inilah yang kemudian masuk ke aliran darah, menyebabkan kadar gula darah meningkat. Glukosa ini sangat penting karena merupakan bahan bakar utama bagi otak dan otot. Tanpa glukosa, kita tidak bisa berpikir jernih atau bergerak dengan energi penuh. Masalahnya bukan pada glukosa itu sendiri, melainkan pada kecepatan glukosa masuk ke dalam darah. Saat kita mengonsumsi banyak makanan kaya pati yang cepat dicerna seperti nasi putih panas,
kentang tumbuk, atau roti putih glukosa dilepaskan dalam jumlah besar hanya dalam beberapa menit. Ini yang disebut lonjakan gula darah atau puncak glukosa. Tubuh kemudian harus mengeluarkan hormon insulin dalam jumlah besar untuk membawa glukosa itu masuk ke dalam sel. Jika hal ini terjadi sekali-sekali, biasanya tidak ada masalah. Namun jika berulang kali terjadi setiap hari, sel-sel tubuh bisa mulai kehilangan sensitivitas terhadap insulin. Inilah yang disebut resistensi insulin, yang merupakan jalan awal menuju pradiabetes, diabetes tipe 2, dan berbagai masalah metabolik lainnya seperti penumpukan lemak perut peradangan kronis hingga peningkatan risiko penyakit jantung. Disinilah pentingnya memahami bahwa tidak semua karbohidrat berperilaku sama. Tidak semua patih memiliki efek yang sama terhadap tubuh. Ada beberapa jenis patih, dan salah satu yang paling menarik adalah patih resisten. Berbeda dengan patih biasa yang langsung dipecah di usus halus, patih resisten melewati usus kecil hampir utuh dan baru diproses di usus besar. Di sana patih resisten tidak berubah menjadi glukosa, melainkan difermentasi oleh bakteri, baik di usus menghasilkan senyawa bermanfaat yang mendukung kesehatan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang patih resisten, penting juga untuk memahami bahwa cara memasak dan memakan makanan berpatih sangat memengaruhi dampaknya. Contohnya, nasi putih yang dimasak terlalu lama akan sangat cepat dicerna, hampir seperti gula murni. Sebaliknya nasi merah atau nasi coklat yang dimasak dengan hati-hati dilepaskan lebih lambat ke dalam aliran darah. Begitu juga dengan pasta. Pasta yang dimasak terlalu lembek lebih cepat meningkatkan glukosa, sementara pasta al dente lebih ramah bagi tubuh. Selain itu, kombinasi makanan juga sangat menentukan. Memakan nasi putih sendirian akan menghasilkan puncak glukosa yang tinggi. Tetapi jika nasi itu dimakan bersama sayuran berserat protein dan lemak sehat seperti alpukat atau minyak zaitun, maka laju penyerapan glukosa akan melambat, sehingga lonjakan gula darah jauh lebih kecil. Jadi efek suatu makanan berpatih bukan hanya ditentukan oleh jenisnya, tetapi juga bagaimana cara memasaknya, dengan apa ia dimakan, dan urutan kapan ia dimakan. Inilah pintu masuk menuju strategi sederhana, tapi kuat mengubah patih biasa menjadi lebih mirip serat, yaitu dengan menciptakan patih resisten. Dengan begitu, kita bisa menurunkan puncak gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, serta memberi makan bakteri baik di usus yang penting untuk pencernaan dan sistem kekebalan. Dan yang mengejutkan, semua ini bisa dilakukan tanpa berhenti makan nasi, pasta, atau kentang. Kuncinya hanya satu: memasak, lalu mendinginkan. Namun penting untuk dicatat, ini bukan trik sulap atau obat ajaib. Patih resisten hanyalah salah satu alat yang bisa kita gunakan. Efeknya mungkin berbeda pada setiap orang, tetapi dengan pengetahuan ini, kita bisa membuat pilihan yang lebih cerdas tanpa perlu diet ekstrem atau larangan total. Intinya, patih memang merupakan sumber energi utama tubuh manusia, tetapi cara kita menyiapkan dan mengonsumsinya yang menentukan apakah ia menjadi teman atau musuh bagi kesehatan. Dengan memahami cara kerja patih dan bagaimana ia berubah menjadi patih resisten, kamu sudah selangkah lebih dekat untuk bisa mengendalikan metabolisme tubuhmu. Ini bukan soal menghilangkan makanan favorit, melainkan soal bagaimana cara kita mengolah dan menikmatinya dengan lebih bijak. Jadi mari kita melanjutkan untuk melihat bagaimana ilmu pengetahuan sederhana bisa mengubah makanan sehari-hari menjadi sekutu terbaik bagi tubuh kita. Selama bertahun-tahun, patih hanya dipandang sebagai sumber energi utama, komponen penting dalam hampir semua pola makan di dunia. Nasi, kentang, roti, pasta semua dianggap hanya sebagai bahan bakar tubuh. Namun pada awal tahun 1950-an, sekelompok ilmuwan mulai meneliti lebih dalam dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menyadari bahwa tidak semua patih dicerna dengan cara yang sama. Ada sebagian patih yang tidak sepenuhnya dipecah di usus halus. Patih jenis inilah yang kemudian dikenal dengan istilah patih resisten. Patih resisten sesuai namanya adalah patih yang tahan terhadap pencernaan. Saat kita mengonsumsinya,
ia tidak segera berubah menjadi glukosa seperti pati biasa. Sebaliknya, ia melewati usus halus hampir utuh dan sampai ke usus besar. Di sana ia menjadi makanan bagi bakteri, baik kemudian difermentasi dan menghasilkan asam lemak rantai pendek. Salah satunya adalah butirat. Senyawa ini memiliki manfaat luar biasa, memperkuat dinding usus, mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan, bahkan diduga melindungi tubuh dari risiko kanker usus besar. Namun manfaat pati resisten tidak hanya berhenti di usus. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pati resisten dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga tubuh lebih efisien menggunakan glukosa. Artinya kadar gula darah setelah makan lebih terkendali. Selain itu, pati resisten memberikan efek rasa kenyang lebih lama. Banyak orang yang mengonsumsi makanan kaya pati resisten merasa tidak cepat lapar, sehingga tanpa sadar mengurangi porsi makan. Sebuah penelitian bahkan menemukan bahwa orang yang menambahkan 40 gram pati resisten setiap hari selama 8 minggu berhasil menurunkan hampir 3 kg berat badan tanpa melakukan perubahan besar lain pada pola makan mereka. Sumber alami pati resisten dapat ditemukan pada pisang hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, serta makanan berpati yang sudah dimasak lalu didinginkan. Inilah yang membuat penemuan ini semakin menarik. Kita bisa mengubah pati biasa menjadi pati resisten hanya dengan memasak dan mendinginkannya. Proses pendinginan mengubah struktur molekul pati menjadi lebih rapat, sehingga enzim pencernaan tidak mampu memecahnya dengan mudah. Fenomena ini disebut retrogradasi pati. Contohnya, nasi putih panas sangat cepat meningkatkan gula darah. Tetapi jika nasi itu disimpan di lemari es selama minimal 12 jam, kandungan pati resisten meningkat tajam. Bahkan setelah dipanaskan kembali dengan lembut, sebagian besar pati resisten tetap bertahan. Hal yang sama terjadi pada pasta dan kentang. Bayangkan betapa sederhananya trik ini. Kamu tidak perlu berhenti makan nasi, tidak perlu menghilangkan kentang dari menu harian, dan tidak perlu takut makan pasta. Kamu hanya perlu mengubah cara penyajian. Dengan membiarkan makanan berpati melewati proses pendinginan, kamu bisa mendapatkan manfaat yang nyata: gula darah lebih stabil, pencernaan lebih baik, serta energi yang lebih merata sepanjang hari. Selain itu, pati resisten berfungsi sebagai prebiotik alami. Artinya, ia menjadi sumber makanan bagi mikrobiota usus bakteri, baik yang tinggal di saluran pencernaan kita. Mikroorganisme ini berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan, mengurangi peradangan, dan bahkan memengaruhi suasana hati serta fungsi otak. Hubungan antara usus dan otak, yang sering disebut sebagai gut-brain axis, semakin diperkuat oleh adanya fermentasi pati resisten. Tidak mengherankan jika banyak penelitian modern menemukan kaitan antara konsumsi pati resisten, penurunan kecemasan, dan peningkatan kesejahteraan mental. Keuntungan lain dari pati resisten adalah sifatnya yang lebih bersahabat bagi tubuh dibandingkan peningkatan serat yang terlalu cepat. Bagi sebagian orang, menambah banyak serat dalam waktu singkat bisa menimbulkan kembung atau rasa tidak nyaman. Pati resisten cenderung lebih lembut karena difermentasi secara bertahap di usus besar. Inilah mengapa ia sangat cocok sebagai alternatif untuk orang-orang yang tidak tahan dengan serat tinggi, tetapi tetap ingin mendapatkan manfaat serupa. Penemuan pati resisten benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap makanan. Dulu nasi dingin atau pasta sisa sering dianggap kurang menarik. Sekarang justru ada alasan ilmiah yang membuat makanan itu lebih sehat daripada saat baru dimasak. Sains mengajarkan kita bahwa makanan yang sama bisa memberikan dampak yang berbeda tergantung bagaimana cara kita mempersiapkannya. Lebih dari itu, pati resisten memberi kita kebebasan. Kita tidak harus memilih antara menikmati makanan atau menjaga kesehatan. Kita bisa melakukan keduanya sekaligus. Hanya dengan sedikit perubahan, kita bisa mengubah makanan harian yang sebelumnya dianggap berisiko menjadi alat bantu yang melindungi tubuh.
Dan semua itu bisa dimulai dari dapur kita sendiri. Sekarang kamu sudah mengetahui apa itu pati resisten, bagaimana cara kerjanya, serta manfaatnya yang luar biasa. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam ilmu di balik proses memasak dan mendinginkan. Kita akan melihat bagaimana mekanisme gelatinisasi dan retrogradasi terjadi, bagaimana cara terbaik menyimpan makanan berpati, serta bagaimana memastikan bahwa manfaat ini bisa kamu peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang setelah kamu memahami apa itu pati resisten dan manfaat luar biasanya bagi kesehatan, saatnya kita masuk ke bagian paling praktis, bagaimana cara memasak dan mendinginkan makanan dengan benar agar kandungan pati resisten meningkat. Trik ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di baliknya ada proses ilmiah yang menarik dan sangat masuk akal. Dan kabar baiknya kamu tidak memerlukan peralatan khusus atau bahan tambahan yang rumit. Cukup dengan cara memasak biasa yang disesuaikan sedikit, kamu bisa mengubah nasi kentang atau pasta menjadi makanan yang lebih ramah bagi gula darahmu. Mari kita mulai dari proses pertama, yaitu memasak. Saat kamu merebus nasi kentang atau pasta panas dan air, membuat molekul pati mengembang dan berubah menjadi bentuk yang lebih lunak. Proses ini disebut gelatinisasi. Dalam kondisi panas, rantai glukosa dalam pati menjadi lebih terbuka dan lebih mudah diakses oleh enzim pencernaan. Inilah sebabnya mengapa nasi panas atau kentang tumbuk cepat sekali meningkatkan kadar gula darah enzim tubuh. Sangat mudah memecah rantai tersebut menjadi glukosa. Namun cerita berubah ketika makanan itu dibiarkan dingin. Saat suhu turun, molekul pati mulai menyusun ulang diri menjadi bentuk yang lebih rapat dan lebih keras. Proses ini disebut retrogradasi. Pati yang sudah melalui retrogradasi menjadi sulit dipecah oleh enzim pencernaan, sehingga tidak semuanya berubah menjadi glukosa. Bagian inilah yang disebut pati resisten tipe 3 atau RS3. Inilah inti dari trik sederhana memasak, lalu mendinginkan makanan. Sebagian pati biasa berubah menjadi bentuk yang lebih mirip serat. Berapa lama makanan harus didinginkan untuk mendapatkan efek ini? Berdasarkan penelitian, minimal 12 jam pendinginan di lemari es sudah cukup untuk menghasilkan peningkatan pati resisten yang nyata. Misalnya, nasi putih yang baru dimasak hampir tidak memiliki pati resisten, tetapi setelah disimpan di lemari es selama semalam, kandungan RS bisa meningkat hingga 10 kali lipat. Pasta yang dimasak al dente lalu didinginkan juga mengalami peningkatan, bahkan bisa sampai 50% lebih banyak RS dibandingkan saat masih panas. Kentang pun sama, ketika dimasak dan kemudian dibiarkan dingin, ia menjadi sumber pati resisten yang baik. Satu pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana jika makanan itu dipanaskan kembali? Apakah pati resisten hilang? Jawabannya tidak sepenuhnya. Memang benar, sebagian kecil pati resisten bisa berkurang jika makanan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi atau dimasak ulang terlalu lama. Namun jika dipanaskan kembali dengan lembut, misalnya dengan microwave kukusan atau wajan anti lengket dengan api kecil, sebagian besar pati resisten tetap bertahan. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa pasta yang dimasak didinginkan lalu dipanaskan kembali menghasilkan respons gula darah yang lebih rendah dibandingkan pasta yang baru dimasak. Jadi kamu tidak harus makan nasi dingin atau kentang dingin jika tidak menyukainya. Kamu bisa tetap memanaskannya kembali asalkan dilakukan dengan cara yang tepat. Sekarang mari kita bahas faktor-faktor lain yang memengaruhi jumlah pati resisten. Pertama, jenis makanan. Nasi putih cenderung menghasilkan RS lebih sedikit dibandingkan nasi merah atau nasi coklat. Kentang dengan kulit menghasilkan lebih banyak RS daripada kentang tanpa kulit. Pasta dari gandum utuh lebih baik daripada pasta instan. Kedua, waktu memasak. Semakin lama kamu memasak makanan berpati, semakin lunak struktur patinya dan semakin mudah dicerna. Oleh karena itu, lebih baik memasak pasta al dente kentang hingga cukup empuk tapi tidak terlalu lembek, dan nasi dengan takaran air yang tepat agar tidak terlalu lembek.
Ketiga, suhu dan durasi pendinginan. Semakin rendah suhu pendinginan dan semakin lama durasinya, semakin banyak retrogradasi pati yang terjadi. Untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa mulai dengan perencanaan sederhana. Jika biasanya kamu memasak nasi hanya untuk sekali makan, cobalah memasak dalam jumlah lebih banyak sekaligus. Simpan sisa nasi di dalam wadah tertutup rapat di lemari es dan gunakan kembali untuk makan siang atau makan malam berikutnya. Kamu bisa membuat nasi goreng sehat, nasi campur dengan sayuran, atau salad nasi dingin. Hal yang sama berlaku untuk kentang. Kamu bisa merebus kentang, lalu menyimpannya di lemari es dan menggunakannya sebagai bahan salad kentang dengan minyak zaitun dan sayuran. Pasta juga bisa disiapkan dalam porsi besar, lalu disimpan dan digunakan kembali untuk membuat pasta salad dengan sayuran segar dan protein sehat seperti tuna atau ayam. Selain itu, cara mengombinasikan makanan juga penting. Misalnya, jika kamu makan nasi dingin bersama lauk sayuran berserat, ditambah sumber protein seperti ayam atau tahu, serta lemak sehat seperti minyak zaitun, kamu akan mendapatkan manfaat ganda. Kombinasi ini bukan hanya menambah rasa kenyang, tetapi juga menurunkan kecepatan penyerapan glukosa lebih jauh lagi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keamanan pangan. Setelah memasak makanan berpati, jangan langsung memasukkannya ke lemari es saat masih sangat panas. Biarkan dingin di suhu ruang sebentar, tidak lebih dari 1 jam. Kemudian simpan dalam wadah tertutup. Ini penting agar tekstur tetap terjaga dan mencegah pertumbuhan bakteri. Di lemari es, makanan berpati yang sudah dimasak bisa disimpan hingga 3 atau 4 hari. Jadi kesimpulannya, ilmu di balik memasak dan mendinginkan makanan berpati memberikan kita kesempatan untuk tetap menikmati makanan favorit tanpa rasa bersalah. Proses gelatinisasi saat memasak membuat pati lunak dan mudah dicerna, sedangkan retrogradasi saat pendinginan mengubah sebagian pati menjadi bentuk yang lebih sulit dicerna, yaitu pati resisten. Dengan trik sederhana ini, kita bisa mengurangi lonjakan gula darah, memberi makan bakteri baik di usus, meningkatkan kesehatan metabolik, dan bahkan menjaga berat badan lebih stabil. Semua itu tanpa perlu berhenti makan nasi, kentang, atau pasta. Cukup ubah cara memasak dan menyimpannya, dan tubuhmu akan merasakan perbedaannya. Sekarang setelah kita memahami ilmu di balik memasak dan mendinginkan makanan berpati, pertanyaannya adalah, seberapa besar sebenarnya perubahan yang terjadi? Apakah benar-benar signifikan atau hanya sekadar teori? Mari kita lihat lebih dekat melalui perbandingan nyata berdasarkan hasil penelitian. Kita mulai dengan kentang. Kentang segar yang baru direbus dan dimakan panas memiliki pati yang sangat mudah dicerna. Akibatnya, kadar gula darah bisa meningkat cepat setelah makan. Namun ketika kentang yang sama dibiarkan dingin selama beberapa jam, struktur patinya berubah. Studi menunjukkan bahwa kentang panas biasanya hanya memiliki sekitar 2% pati resisten. Tetapi setelah didinginkan, jumlah itu bisa meningkat hingga 6%. Artinya, dalam 100 gram kentang rebus dingin, ada sekitar 2 hingga 3 gram pati resisten yang tidak ada pada kentang panas. Jumlah ini mungkin terdengar kecil, tetapi cukup untuk mengurangi lonjakan gula darah dan memberikan makanan bagi bakteri, baik di usus. Sekarang mari kita lihat nasi. Nasi putih panas terkenal dengan indeks glikemiknya yang tinggi, yang berarti cepat menaikkan kadar gula darah. Namun penelitian menemukan bahwa nasi putih yang dimasak lalu disimpan di lemari es selama 12 hingga 24 jam memiliki peningkatan pati resisten hingga 10 kali lipat dibandingkan nasi panas. Dalam satu penelitian, nasi panas hanya memiliki sekitar 0,1 gram pati resisten per 100 gram, sementara nasi yang didinginkan mengandung sekitar 1,6 gram. Ini adalah peningkatan yang sangat signifikan, mengingat nasi adalah makanan pokok bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dengan hanya mengubah cara penyajiannya, nasi bisa menjadi lebih bersahabat bagi metabolisme tubuh. Bagaimana dengan pasta-pasta? Memberikan hasil yang juga menarik. Pasta yang dimasak terlalu lembek memang mudah dicerna dan cepat menaikkan gula darah. Tetapi pasta al dente yang kemudian didinginkan
menunjukkan peningkatan pati resisten hingga 50%. Dalam angka praktis satu porsi pasta 100 gram yang awalnya hanya memiliki sekitar 1,2 gram pati resisten bisa meningkat hingga hampir 2 gram setelah melalui proses pendinginan. Jika pasta itu kemudian dikombinasikan dengan minyak zaitun sayuran dan protein sehat seperti ayam atau ikan, maka dampaknya terhadap gula darah akan semakin berkurang. Untuk mempermudah gambaran, bayangkan tabel sederhana kentang panas sekitar 2% RS, kentang dingin 5 hingga 6%, nasi panas 0,1 gram RS per 100 gram nasi dingin 1,6 gram, pasta panas 1,2 gram RS per 100 gram pasta dingin hampir 2 gram. Ini bukan sekadar angka, tetapi perubahan nyata yang bisa dirasakan tubuhmu. Karena meskipun persentasenya kecil, efek metabolik yang ditimbulkannya cukup besar, terutama jika dikonsumsi secara rutin. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika makanan tersebut dipanaskan kembali? Banyak orang khawatir bahwa dengan memanaskan ulang pati resisten akan hilang. Untungnya, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pati resisten tetap bertahan meskipun makanan dipanaskan kembali, asalkan tidak terlalu lama atau dengan suhu yang terlalu tinggi. Misalnya, nasi dingin yang dipanaskan kembali menggunakan microwave atau dikukus sebentar tetap mempertahankan sebagian besar pati resisten. Pasta juga menunjukkan hasil serupa. Sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa orang yang memakan pasta yang sudah dimasak, didinginkan, lalu dipanaskan kembali memiliki respons gula darah yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang makan pasta segar panas. Artinya, bukan hanya pasta dingin yang bermanfaat, tetapi juga pasta yang dipanaskan kembali setelah pendinginan. Hal ini sangat praktis untuk kehidupan sehari-hari. Kamu tidak harus memaksa dirimu makan nasi atau kentang dingin jika tidak menyukainya. Kamu bisa menyimpannya di lemari es semalaman, lalu memanaskannya kembali sebelum dimakan. Dengan cara ini, kamu tetap mendapatkan manfaat pati resisten, sekaligus tetap menikmati makanan dengan suhu yang kamu sukai. Selain data dari penelitian, ada juga pengalaman nyata dari banyak orang yang menerapkan teknik ini. Mereka melaporkan merasa lebih kenyang lebih lama, tidak mudah mengantuk setelah makan, dan kadar gula darah mereka lebih stabil. Ada juga yang merasa pencernaan lebih baik karena usus mereka mendapatkan lebih banyak makanan untuk bakteri baik. Tentu saja setiap orang berbeda. Ada yang langsung merasakan efeknya, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Tetapi prinsipnya tetap sama. Pati resisten adalah salah satu cara sederhana untuk membuat makanan sehari-hari lebih bersahabat bagi tubuh. Contoh penerapannya sangat mudah. Kamu bisa merebus kentang pada pagi hari, menyimpannya di lemari es, lalu menggunakannya malam nanti untuk membuat salad kentang dengan minyak zaitun, bawang bombay, dan telur rebus. Atau kamu bisa memasak nasi dalam jumlah lebih banyak, menyimpannya semalaman, lalu menggunakannya untuk membuat nasi goreng sehat di hari berikutnya. Pasta juga bisa dibuat dalam porsi besar, didinginkan, lalu digunakan untuk salad pasta dengan sayuran segar. Semua ini adalah cara praktis yang tidak hanya membuat makanan lebih sehat, tetapi juga menghemat waktu memasak. Kesimpulannya, perbandingan nyata antara makanan berpati sebelum dan sesudah didinginkan sangat jelas. Kentang, nasi, dan pasta mengalami peningkatan kandungan pati resisten yang nyata setelah melewati proses pendinginan. Bahkan setelah dipanaskan kembali, manfaat itu sebagian besar tetap bertahan. Jadi ini bukan sekadar trik teoretis, tetapi strategi nyata yang bisa kamu terapkan di rumah setiap hari. Dengan begitu, kamu bisa tetap menikmati makanan favorit tanpa harus khawatir dengan lonjakan gula darah, sambil mendapatkan manfaat tambahan untuk pencernaan dan kesehatan jangka panjang. Walaupun pati resisten adalah salah satu cara yang kuat untuk mengurangi lonjakan gula darah, bukan berarti itu satu-satunya strategi. Ada beberapa langkah tambahan yang sama sederhana, tetapi sangat efektif jika dipadukan dengan teknik memasak dan mendinginkan. Dengan strategi-strategi ini, makanan favoritmu tidak hanya lebih sehat,
tetapi juga jauh lebih ramah bagi metabolisme tubuhmu. Salah satu cara yang paling mudah diterapkan adalah dengan mengubah urutan makan. Mungkin terdengar sepele, tetapi penelitian membuktikan bahwa urutan makanan yang masuk ke tubuh memengaruhi kadar gula darah secara langsung. Jika kamu mulai makan dengan sayuran berserat terlebih dahulu, lalu mengonsumsi protein dan lemak, dan baru setelah itu karbohidrat berpati, maka lonjakan glukosa dalam darah akan jauh lebih rendah dibandingkan jika kamu makan karbohidrat di awal. Serat dari sayuran membentuk lapisan yang memperlambat penyerapan gula, sementara protein dan lemak memperlambat proses pengosongan lambung. Hasilnya karbohidrat yang kamu makan di akhir perjalanan melalui saluran pencernaan lebih lambat dicerna. Contoh sederhana, bayangkan satu piring berisi salad sayuran, dada ayam panggang, dan nasi putih. Jika kamu langsung menyantap nasi terlebih dahulu, gula darah akan melonjak tinggi. Namun jika kamu memulai dengan salad sayuran kemudian makan ayam, dan baru menyelesaikan dengan nasi, maka peningkatan gula darah akan lebih terkendali. Penelitian menunjukkan bahwa teknik sederhana ini bisa menurunkan lonjakan glukosa hingga 30% pada penderita pradiabetes maupun diabetes tipe 2. Strategi kedua adalah mengombinasikan karbohidrat dengan protein atau lemak sehat. Saat karbohidrat berdiri sendiri, tubuh akan cepat mengubahnya menjadi glukosa. Tetapi jika dimakan bersama sumber protein atau lemak, proses pencernaan akan melambat. Pasta yang disajikan dengan minyak zaitun, alpukat keju, atau ikan jauh lebih baik daripada pasta polos dengan saus tinggi gula. Begitu juga dengan nasi. Jika nasi dimakan dengan tahu ayam atau kacang-kacangan, maka efek glikemiknya akan jauh lebih ringan. Kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang polong, atau lentil bahkan memiliki dua manfaat sekaligus. Selain mengandung protein nabati dan serat, mereka juga kaya pati resisten, terutama setelah dimasak dan didinginkan. Salad kacang dingin dengan sayuran segar dan minyak zaitun misalnya adalah contoh hidangan yang bisa menstabilkan gula darah sambil memberi energi tahan lama. Strategi berikutnya adalah memperhatikan tingkat kematangan dan lama memasak. Semakin matang atau semakin lama dimasak, semakin mudah pati dipecah menjadi glukosa. Pisang hijau misalnya mengandung jauh lebih banyak pati resisten dibanding pisang kuning matang. Pasta al dente mengandung lebih sedikit glukosa yang mudah dicerna dibanding pasta yang terlalu lembek. Kentang yang direbus secukupnya lebih sehat dibanding kentang yang direbus hingga hancur. Dengan sedikit perhatian saat memasak, kamu bisa membuat perbedaan besar pada cara tubuhmu merespons makanan. Selain itu, aktivitas fisik setelah makan juga memegang peranan penting. Tidak perlu olahraga berat. Cukup berjalan santai selama 10 hingga 15 menit. Setelah makan bisa membantu otot-otot menyerap glukosa lebih cepat dari darah. Dengan begitu kadar gula darah tidak naik terlalu tinggi. Aktivitas kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Jika kamu ingin benar-benar tahu apakah strategi-strategi ini bekerja untuk tubuhmu, gunakan alat pemantau gula darah. Dengan glukometer sederhana, kamu bisa mengukur gula darah sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Jika kamu melihat perbedaan ketika menerapkan strategi ini, kamu akan lebih termotivasi untuk melanjutkannya. Saat ini juga ada sensor glukosa berkelanjutan yang bisa dipasang di lengan dan memantau kadar gula sepanjang hari. Alat ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap makanan, stres, tidur, dan aktivitas. Satu hal yang perlu diingat, tidak ada strategi tunggal yang sempurna untuk semua orang. Tubuh setiap orang unik dan reaksi terhadap makanan bisa berbeda. Namun kombinasi antara pati resisten, urutan makan yang benar, penggabungan dengan protein dan lemak sehat, serta aktivitas ringan setelah makan adalah dasar yang kuat yang dapat membantu hampir semua orang mengendalikan gula darahnya dengan lebih baik. Kesimpulannya, pati resisten adalah pintu masuk yang luar biasa, tetapi efeknya bisa jauh lebih besar bila digabungkan dengan strategi tambahan. Makan sayuran terlebih dahulu, menambahkan protein dan lemak sehat,
menghindari makanan berpati yang terlalu matang, serta bergerak setelah makan adalah kebiasaan kecil yang bisa memberikan manfaat besar. Dengan menerapkan semuanya secara konsisten, kamu bukan hanya akan mengontrol gula darah, tetapi juga meningkatkan kesehatan, usus menyeimbangkan energi harian, dan menjaga berat badan dengan lebih mudah. Semua itu tanpa harus berhenti menikmati makanan favoritmu. Sejauh ini kita sudah melihat bagaimana pati resisten dan beberapa strategi tambahan bisa membantu menstabilkan gula darah, meningkatkan kesehatan usus, dan memberi energi yang lebih seimbang. Namun ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan, setiap tubuh itu unik. Apa yang berhasil pada satu orang belum tentu memberikan hasil yang sama pada orang lain. Karena itulah personalisasi dan pemantauan menjadi kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal dari semua strategi yang sudah kita bahas. Langkah pertama untuk personalisasi adalah mengenal tubuhmu sendiri. Mungkin ada orang yang merasa sangat terbantu hanya dengan menambahkan nasi yang sudah didinginkan ke dalam menu hariannya, tetapi ada juga yang baru merasakan manfaat besar setelah mengombinasikannya dengan sayuran protein dan lemak sehat. Ada yang kadar gula darahnya langsung turun lebih stabil, ada juga yang perubahan lebih halus dan membutuhkan waktu. Perbedaan ini bukan berarti strategi tersebut tidak efektif, melainkan tubuh setiap orang memiliki cara respon yang berbeda. Untuk benar-benar mengetahui bagaimana tubuhmu bereaksi, cara terbaik adalah memantau kadar gula darah. Kamu bisa menggunakan glukometer sederhana yang banyak dijual di apotek. Caranya pun mudah, cukup ambil sedikit darah dari ujung jari, dan dalam beberapa detik, kamu sudah tahu angka glukosamu. Waktu terbaik untuk mengukur adalah tepat sebelum makan dan 2 jam setelah makan. 2 jam ini penting karena biasanya puncak gula darah terjadi di rentang waktu tersebut. Dengan membandingkan angka sebelum dan sesudah makan, kamu bisa menilai apakah makanan atau kombinasi tertentu memicu lonjakan besar atau tidak. Selain glukometer, kini juga tersedia sensor glukosa berkelanjutan. Alat ini biasanya ditempelkan di lengan dan mampu memantau kadar gula darah sepanjang hari tanpa perlu tusukan jarum berulang kali. Dengan sensor ini, kamu bisa melihat grafik yang menunjukkan bagaimana gula darahmu berubah dari waktu ke waktu, bukan hanya angka statis. Ini sangat berguna untuk memahami dampak berbagai faktor lain, seperti kualitas tidur, tingkat stres, aktivitas fisik, bahkan suasana hati terhadap gula darah. Selain pemantauan gula darah, kamu juga bisa melakukan pemantauan sederhana dengan jurnal harian. Catat apa yang kamu makan, kapan kamu makan, bagaimana cara memasaknya, dan bagaimana perasaanmu setelah makan. Apakah kamu merasa kenyang lebih lama? Apakah kamu cepat lapar lagi? Apakah kamu merasa mengantuk atau justru lebih berenergi? Informasi ini akan sangat berguna untuk melihat pola. Mungkin kamu akan menemukan bahwa makan nasi dingin dengan lauk sayuran membuatmu tetap berenergi, sementara makan roti putih membuatmu cepat lelah. Data kecil ini, jika dikumpulkan, akan memberikan gambaran besar tentang apa yang cocok untukmu. Selain faktor makanan, jangan lupakan kondisi pribadi, usia, tingkat aktivitas, kondisi kesehatan, dan bahkan faktor genetik memengaruhi cara tubuh memproses karbohidrat. Seseorang dengan diabetes tipe 2 mungkin mendapatkan manfaat besar dari strategi ini, sementara orang sehat dengan metabolisme baik mungkin hanya melihat perubahan kecil. Wanita dengan sindrom ovarium polikistik, orang dengan obesitas, atau mereka yang memiliki riwayat keluarga diabetes mungkin juga merespon dengan cara yang berbeda. Karena itulah penting untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi masing-masing. Personalisasi juga berarti mendengarkan sinyal tubuhmu sendiri. Angka dari glukometer memang penting, tetapi bagaimana perasaanmu setelah makan sama pentingnya. Jika kamu merasa lebih ringan, tidak cepat lapar, tidak mengantuk, setelah makan, itu pertanda strategi yang kamu gunakan sudah tepat. Sebaliknya, jika kamu tetap merasa mudah lelah atau gula darah masih tinggi, meskipun sudah mencoba trik ini, mungkin kamu perlu menyesuaikan porsinya, memperbanyak sayuran,
atau mengurangi waktu memasak karbohidratmu. Tidak kalah penting, kamu juga bisa meminta bantuan profesional. Saat ini banyak ahli gizi dan tenaga kesehatan yang memahami pentingnya nutrisi personal. Mereka bisa membantumu membaca hasil pemantauan, memberi saran tentang porsi yang tepat, atau mengarahkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan spesifikmu. Bahkan ada program pendampingan yang melibatkan dokter ahli gizi dan psikolog sekaligus untuk memastikan perubahan pola makanmu tidak hanya sehat, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan gaya hidupmu. Kesimpulannya, personalisasi dan pemantauan adalah langkah yang akan mengubah informasi menjadi hasil nyata. Pati resisten urutan makan kombinasi dengan protein dan lemak sehat, serta aktivitas fisik ringan setelah makan semuanya adalah strategi yang sangat baik. Tetapi hanya dengan memantau tubuhmu sendiri, kamu bisa tahu mana yang paling efektif untukmu. Dengan cara ini, kamu tidak lagi hanya mengikuti aturan umum, melainkan benar-benar membangun pola makan yang sesuai dengan kebutuhan unik tubuhmu. Ingatlah bahwa tidak ada diet universal yang cocok untuk semua orang. Yang ada adalah pola makan yang tepat untukmu. Dan menemukan pola itu dimulai dari keputusan sederhana untuk lebih memperhatikan tubuhmu. Setiap kali kamu mencoba strategi baru, setiap kali kamu mencatat hasilnya, kamu sedang menyusun peta jalan kesehatanmu sendiri. Dan dari situlah lahir kebiasaan-kebiasaan baru yang akan menjaga tubuhmu kuat, energik, dan sehat dalam jangka panjang. Sekarang kita sudah sampai di akhir perjalanan ini. Mari kita lihat kembali apa saja yang sudah kita pelajari bersama. Kita mengetahui bahwa pati yang selama ini dianggap hanya sebagai sumber energi ternyata bisa diubah menjadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Dengan teknik sederhana memasak, lalu mendinginkan nasi kentang atau pasta, kita bisa meningkatkan kandungan pati resisten yang membantu tubuh menjaga kestabilan gula darah, memberi rasa kenyang lebih lama, dan menyehatkan usus. Kita juga sudah membahas bagaimana urutan makan kombinasi makanan dengan protein dan lemak sehat, serta cara memasak yang tepat mampu memperkuat efek positif dari pati resisten. Kita melihat bukti nyata dari penelitian bahwa nasi dingin memiliki lebih banyak pati resisten dibanding nasi panas pasta yang didinginkan lebih ramah bagi gula darah dibanding pasta segar dan kentang yang disimpan di lemari. Es semalaman bisa menjadi lebih sehat dibanding kentang yang baru direbus. Semua ini menunjukkan bahwa dengan sedikit perubahan kebiasaan, kita bisa mendapatkan manfaat besar. Kita juga memahami bahwa tidak ada satu pola makan yang cocok untuk semua orang. Itulah mengapa personalisasi dan pemantauan sangat penting. Dengan mengukur kadar gula darah sebelum dan sesudah makan, atau sekadar mencatat bagaimana perasaan kita setelah menyantap makanan tertentu, kita bisa menemukan pola makan yang benar-benar sesuai dengan tubuh kita. Dan ketika pola itu sudah kita temukan, maka makan bukan lagi soal takut atau membatasi diri, melainkan soal memahami dan merawat diri sendiri. Pesan terpenting dari semua ini adalah bahwa menjaga kesehatan tidak harus berarti meninggalkan makanan favorit. Kamu tidak perlu berhenti makan nasi pasta atau kentang. Kamu hanya perlu menyiapkannya dengan cara yang lebih cerdas. Dengan trik sederhana dan sedikit perhatian, kamu bisa mengubah makanan sehari-hari menjadi sekutu bagi tubuhmu. Sekarang aku ingin mengajakmu untuk melangkah lebih jauh. Jangan biarkan informasi ini berhenti hanya sebagai pengetahuan. Cobalah praktikkan. Mulailah dengan hal kecil seperti memasak nasi untuk makan malam dan menyisihkannya untuk besok siang setelah disimpan semalaman di lemari es. Rasakan perbedaannya. Lihat bagaimana tubuhmu merespons. Jika kamu menemukan manfaatnya, lanjutkan dengan kentang atau pasta. Tambahkan sayuran protein dan lemak sehat. Amati bagaimana kamu merasa lebih kenyang, lebih bertenaga, dan lebih stabil. Dan jangan simpan ilmu ini untuk dirimu sendiri. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang kamu tahu sedang berjuang dengan gula darah tinggi, diabetes, atau hanya ingin hidup lebih sehat. Mungkin informasi sederhana ini bisa menjadi titik balik bagi mereka
sama seperti bisa menjadi titik balik bagimu. Aku juga ingin mengajakmu untuk berlangganan kanal ini dan menyalakan notifikasi. Dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lain yang penuh ilmu praktis strategi sederhana dan pengetahuan berbasis sains tentang nutrisi, metabolisme, dan kesehatan. Tujuan kami adalah membantumu menjaga kesehatan tanpa harus kehilangan kenikmatan makan. Dan jika kamu merasa membutuhkan pendampingan yang lebih dekat, ingatlah bahwa ada tenaga profesional yang siap membantumu. Di beberapa program kesehatan, ada dokter ahli gizi dan psikolog yang bekerja bersama untuk mendukungmu secara personal. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika memang dibutuhkan, karena menjaga kesehatan bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang hidup secara seimbang, mengelola stres, tidur cukup, dan merawat tubuh serta pikiran. Terima kasih sudah menyertai perjalanan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah mau membuka diri untuk belajar dan mencoba sesuatu yang baru. Ingat, kesehatan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Aku ingin menutup dengan sebuah harapan. Semoga setiap kali kamu menyiapkan makanan, kamu melakukannya dengan kesadaran dan rasa cinta pada tubuhmu sendiri. Semoga setiap gigitan bukan hanya memberi rasa kenyang, tetapi juga memberi energi, ketenangan, dan keyakinan bahwa kamu sedang merawat dirimu dengan cara yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bersemangat, dan teruslah belajar memahami tubuhmu. Karena ketika kamu memahami tubuhmu, kamu sedang memegang kunci untuk hidup yang lebih panjang, lebih kuat, dan lebih bahagia.